pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Gelon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemko Banda Aceh salurkan daging kurban untuk korban bencana meteorologi. Kemudian pemandian kolam Saka Waterpark Gunung Meriah Aceh Singkil dipadati pengunjung. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Mena FM Subulu Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luk Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Ca Banda Aceh. Pendengar, Pemko Banda Aceh menyalurkan hewan kurban untuk masyarakat PD Jaya yang terdampak bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dilaporkan rekan TC Maludia Putri. Terima kasih banyak kepada pemerintah Pemko Banda Aceh yang sudah membantu kurban kepada rakyat kami masyarakat PD Jaya. Insyaallah, amin. Semoga Allah meridhai dan merahmati kita semua. Amin. Pemerintah Kota Banda Aceh menyalurkan 2 ekor sapi kurban untuk masyarakat PD Jaya yang terdampak bencana hidrometeorologi sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas kemanusiaan pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Wali Kota Banda Aceh Eliza Sa'aduddin Jamal berharap kurban tersebut memberikan kebahagiaan bagi masyarakat setempat tanpa mengurangi makna keikhlasan serta semangat berbagi di hari raya. Penyaluran kurban menjadi jalan hadirnya keberkahan dan persaudaraan. Adapun sapi yang dibawa sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dipastikan layak untuk dikonsumsi serta memiliki sertifikat sehat. Kota Banda Aceh menyerahkan 1 ekor sapi untuk Gampung Alu Ketapang Ulegle. Ini sapi yang kami bawa ini sudah diperiksa kesehatannya. Jadi semua sapi di Kota Banda Aceh semua sudah mendapatkan pemeriksaan kelayakan untuk bisa dikonsumsi. Dan ini sertifikat sehatnya. Penyaluran bantuan hewan kurban diberikan untuk masyarakat di Desa Alu Ketapang, Kecamatan Bandar 2, dan Desa Blangawe, Kecamatan Meredu, Kabupaten PD Jaya. Dari Banda Aceh, TC Maludia Putri melaporkan. Baik pendengar dari Kutaraja Banda Aceh, Lintas 7. Baik pendengar dari Kutaraja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Paseh, Aceh Utara. Dari Lok Semawe diberitakan masyarakat dihimbau untuk memperhatikan kondisi rumah benar dalam kondisi terkunci. Mengingat saat libur Hari Raya Idul Adha, warga sering melakukan bepergian untuk silaturahmi. Berikut dilaporkan Albara Maulana. Masyarakat diimbau untuk memperhatikan kondisi rumah benar dalam kondisi terkunci. Mengingat saat libur Hari Raya Idul Adha, warga sering melakukan bepergian, namun dimanfaatkan oleh maling ketika rumah kosong tidak ada penghuninya. Kapolres Lok Semawe AKBP Azan melalui Kabak Humas Salman Al-Farisi kepada RRI mengatakan masyarakat harus selalu mewaspadai setiap kemungkinan situasi kejahatan bisa terjadi meskipun sedang merayakan Hari Raya Idul Adha. Ia mengingatkan pintu rumah dipastikan harus sudah terkunci mulai dari pagar hingga pintu belakang rumah. Kemudian sebelum meninggalkan tempat, periksa terlebih dahulu
listrik, kompor dan lain-lainnya supaya untuk tidak terjadi hal tidak diinginkan seperti kebakaran, pencurian dan lain-lain. Ini salah satu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah waspada, berusaha untuk tidak terjadi hal tidak diinginkan. Demikian, Pak. Tidak hanya itu, Salman juga mengatakan warga yang hendak bepergian saat libur Hari Raya Idul Adha untuk memeriksa kembali keadaan kompor masih menyala atau tidak, keran air, lampu dalam rumah yang tidak dipakai agar dimatikan, cok listrik yang tidak terpakai harap dicabut. Hal itu rawan terjadi konsleting listrik. Masih dari Kota Lok Semawe, pendengar, Idul Adha merupakan momentum bagi kita untuk mengajarkan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial terhadap sesama. Khususnya berikut diinformasikan dan disampaikan oleh rekan Maimun Akbar. Imam Besar Masjid Taqwa Muhammadiyah Kota Lok Semawe, Ustadz Saifuddin Abbas mengatakan, ibadah kurban merupakan investasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, umat Islam selayaknya mempersembahkan hewan kurban terbaik dan dalam kondisi paling prima sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyebutkan Hari Raya Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, tetapi juga menjadi momentum memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurban adalah manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Tentu selayaknya kita mempersembahkan kepada Allah hewan kurban yang terbaik dan dalam keadaan kondisi yang paling prima. Selain itu, Idul Adha juga mengajarkan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya masyarakat yang membutuhkan. Saifuddin Abbas menambahkan, semangat berbagi melalui kurban diharapkan dapat mempererat ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan di tengah masyarakat. Nilai-nilai pengorbanan yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail perlu terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mengajak masyarakat untuk menjadikan Idul Adha sebagai sarana meningkatkan rasa syukur dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Maimun Akbar melaporkan. Pendengar dari Lok Semawe, kita menuju Melabuh. Tradisi Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah nelayan Aceh Barat hentikan sementara aktivitas melaut. Informasinya disampaikan rekan Arif Rizalul. Dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sebagian besar nelayan di Kabupaten Aceh Barat masih belum turun melaut dan memilih menikmati momentum Lebaran bersama. Kawasan pesisir Melabuh masih terlihat sepi sejak perayaan Idul Adha, sebab banyak nelayan yang belum turun ke laut dan masih merayakan Hari Raya bersama keluarga. Kondisi tersebut merupakan hal biasa terjadi setiap momentum hari besar keagamaan, sebab para nelayan biasanya menghentikan sementara aktivitas melaut selama beberapa hari untuk beristirahat dan bersilaturahmi. Akibat belum beroperasinya sebagian nelayan, sehingga aktivitas pelelangan ikan atau tempat pendaratan ikan juga terlihat berkurang dibandingkan dengan hari normal. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Untuk mencegah stunting, Benar Meriah jalankan program kurban bersama pemerintah daerah, di mana daging kurban dibagikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu dengan balita berisiko stunting. Selengkapnya disampaikan Alfi Syahrin. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Benar Meriah terapkan program inovasi kurban bersama pemerintah daerah atau KUERAH. Kepala DP3AKB Benar Meriah Edi Jaswin mengatakan program tersebut merupakan upaya penurunan stunting di Kabupaten Kopi tersebut. Karena itu, pihaknya membagikan daging kurban terhadap 3 kategori beresiko stunting di Masjid Bebu Salam Simpang 3 Redlong. Dan ini adalah salah satu upaya pemerintah daerah dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Benar Meriah. Dan kegiatan ini dilakukan sesuai dengan surat edaran Bupati Kabupaten Benar Meriah. Itu dilakukan di semua kecamatan yang sasarannya itu dibagikan, daging kurbannya itu dibagikan kepada keluarga berisiko stunting
dan keluarga 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki bayi dan balita. Pihaknya berharap pemenuhan asupan gizi melalui program kurban bersama pemerintah daerah tersebut, pencegahan stunting dapat berjalan optimal. Ayo kita bebaskan stunting dari Benar Meriah. Cegah stunting itu penting. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Pulau Weh. Kementerian Agama Kota Sabang kembali melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai agenda rutin tahunan pada Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan rekan Razi Arda. Kementerian Agama Kota Sabang kembali melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai agenda rutin tahunan pada Idul Adha 1447 Hijriah. Tahun ini panitia menyembelih sebanyak 10 ekor sapi yang berasal dari partisipasi aparatur sipil negara ASN di lingkungan Kemenak Sabang. Ketua Panitia Kurban Kemenak Sabang Munawar Abdullah kepada RRI mengatakan program kurban tersebut telah berjalan selama 9 tahun dan dimulai sejak 2017 melalui program tabungan kurban bagi ASN. Menurutnya kegiatan itu menjadi bentuk kebersamaan sekaligus kepedulian sosial keluarga besar Kemenak Sabang. Ini merupakan kegiatan kurban yang kami laksanakan di kantor Kementerian Agama sejak tahun 2017 yang merupakan tahun yang ke-9, bahwa pelaksanaan ini memang merupakan agenda yang sudah kita laksanakan secara rutin untuk seluruh warga Kementerian Agama yang ingin berpartisipasi, tapi wajib bagi para pejabat di lingkungan Kementerian Agama. Ia menjelaskan hewan kurban berasal dari partisipasi sekitar 78 ASN Kemenak Sabang. Daging kurban nantinya dibagikan kepada seluruh lini di lingkungan Kemenak, mulai dari madrasah, kantor urusan agama atau KUA, hingga ASN yang belum tergabung dalam kelompok kurban. Selain itu, panitia juga menyalurkan daging kurban kepada masyarakat kurang mampu di sejumlah kampung di Kota Sabang. Tahun ini panitia menyiapkan sekitar 600 paket daging kurban, termasuk bagian yang akan dikembalikan kepada peserta kurban sesuai ketentuan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Kemenak Sabang Eryadi mengatakan jumlah hewan kurban tahun ini sama seperti tahun sebelumnya, yakni 10 ekor sapi. Namun pihaknya menargetkan peningkatan jumlah hewan kurban pada tahun mendatang. Insya Allah di tahun 2027 nanti atau 1448 ini ya, kantor Kementerian Agama Kota Sabang menargetkan kurban kita sebanyak 36 ekor sapi. Dan ini juga hasil daripada rapat kepala seksi dan Kakan Kemenak sebelumnya yang menargetkan di tahun yang akan datang 36 ekor sapi. Ia menambahkan target tersebut direncanakan agar daging kurban dari Kemenak Sabang dapat disalurkan secara merata ke seluruh kampung di Kota Sabang. Pihaknya ingin nantinya 18 kampung di Kota Sabang masing-masing mendapatkan 1 ekor sapi dari Kemenak Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Pendengar, dari dataran Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Memasuki hari kedua libur Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, kawasan wisata pemandian kolam Saka Waterpark Gunung Meriah, Aceh Singkil dipadati pengunjung. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus. Memasuki hari kedua libur Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, kawasan wisata pemandian kolam Saka Waterpark dipadati pengunjung, Kamis 28 Mei 2026. Sejak pagi hingga petang, kendaraan pengunjung, baik roda 4 maupun roda 2, terlihat terus memadati area parkir Saka Waterpark yang terletak di Desa Laibutar, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, di mana masyarakat di sana berlibur bersama keluarga sambil menikmati makan yang tersedia di Kafe Kapten Mulia, sekaligus berenang di dalam kolam yang tersedia. Salah seorang pengunjung Saka Waterpark dari Kota Sebulu Salam Aceh, Junaidi Berutu, mengaku sengaja datang lebih pagi bersahana
tanpa harus berdesak-desakan. Menurut Junaidi, tempat Saka Waterpark sangat cocok untuk tempat liburan bersama keluarga, terutama saat libur Lebaran Idul Adha tahun ini. Kemudian, ia menambahkan Saka Waterpark masih menjadi salah satu pilihan favorit untuk liburan keluarga karena memiliki suasana yang nyaman dan fasilitas kolam tergolong cukup lengkap. Hasil pantauan, anak-anak dan remaja tampak antusias menikmati berbagai wahana permainan, khususnya permainan air bersama dengan keluarga di Saka Waterpark tersebut. Sekedar informasi, untuk menikmati suasana piah jika datang pada hari Senin sampai dengan Jumat. Kemudian khusus untuk hari Sabtu dan Minggu, pengunjung dibebankan biaya masuk sebesar Rp10.000, sementara khusus hari-hari besar, pengunjung cukup mengeluarkan biaya masuk sebesar Rp15.000. Diam dulu, demikian Salihin Barus melaporkan. Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17.